Ya, perang tarif 2.0 alias kebijakan Trump memang bikin deg-degan. Banyak yang mengatakan bahwa Presiden AS tersebut memang sudah lama berkali-kali dan lagi-lagi mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara anggota BRICS dikarenakan BRICS berencana meninggalkan USD atau dolar Amerika Serikat. Lantas seperti apa sih ancamannya dan bagaimana respon dari BRICS? Serta haruskah Indonesia waspada karena kini negara kita telah resmi sebagai anggota BRICS. Kita akan membahasnya dalam was-was dedolarisasi, Trump lawan China dan juga BRICS. Kita lihat yang pertama pemirsa untuk slide. Ya, we are going to require a commitment from these seemingly hostile countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar or they will face 100% tariffs. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ancaman Trump ini, kita ulas terlebih dahulu soal apa itu BRICS dan apa itu dedolarisasi. Kenapa sih sampai membuat Trump panas? Kini kita ke slide selanjutnya. Ya, BRICS merupakan singkatan dari nama-nama negara pendiri aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian dunia. Negara-negara anggota bekerja sama dalam menciptakan sistem ekonomi dan perdagangan baru yang terpisah dari sistem barat. Tak lain dan tak bukan, juga untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Aliansi ini semakin menunjukkan tajinya setelah sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia ikut bergabung, disusul oleh Indonesia yang resmi bergabung pada 6 Januari 2025 lalu. Di mana pengumumannya disampaikan langsung oleh Presiden Brazil yang merupakan ketua BRICS pada tahun 2025. Total anggota saat ini sebanyak 11 negara anggota yang mewakili 40% populasi dunia dan sekitar 31,5% PDB. Dalam hal ini kita masuk ke dedolarisasi. Dedolarisasi adalah salah satu agenda BRICS, yaitu mengurangi transaksi perdagangan menggunakan mata uang non-dolar atau tidak menggunakan. Jadi sebenarnya BRICS ini negara anggota BRICS ini pede nih untuk tidak menggunakan US dollar karena kekuatan ekonomi BRICS yang cukup besar yakni 37% dari ekonomi global. Terlebih Amerika Serikat memberikan sanksi kepada salah satu anggota yaitu Rusia pasca invasi ke Ukraina. Maka dari itu agenda dedolarisasi digaungkan. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan menyepakati menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antar negara BRICS dan dengan mitra dagang. Untuk Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga sudah turut mendorong skema pembayaran lintas negara menggunakan mata uang lokal. Jadi pemirsa, bisa dibilang peningkatan kerjasama multilateral antara negara anggota BRICS bisa memperluas peluang investasi sekaligus mengancam dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi global. Jadi nggak heran ya kalau sebenarnya Presiden Trump sampai marah-marah karena USD-nya dijauhi. Baik, sebagai informasi tambahan, manuver ini ternyata disinyalir akan berpengaruh pada beberapa aset investasi yang saat ini menjadi jagoan nih bagi para investor. Ya, apalagi kalau bukan emas. Korelasi atau hubungan emas dan dolar seringkali terbalik ya. Jadi saat nilai dolar Amerika Serikat melemah, justru emas meningkat. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, kondisi di mana dolar Amerika Serikat dijauhi jika terus berlanjut, artinya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat akan berkurang. Disitulah hukum ekonomi pun bekerja. Jika permintaan semakin sedikit, maka nilai dolar Amerika Serikat akan semakin melemah. Gak heran saat ini emas banyak diburu oleh banyak pihak, termasuk bank sentral di dunia. Buktinya, pembelian emas bank sentral di dunia mencapai 44 ton pada November 2023. Sekarang kita telisik lagi soal ancaman Trump kepada negara anggota BRICS. Kita ke slide selanjutnya. Ya, tidak hanya sekali Trump memperingatkan negara-negara anggota BRICS untuk tidak meninggalkan dolar Amerika Serikat. Ia mengancam akan mematok tarif impor dengan besaran fantastis yakni 100% terhadap anggota BRICS apabila BRICS menciptakan mata uang baru untuk menyaingi dolar Amerika Serikat. Ancaman ini ia sampaikan beberapa minggu setelah memenangkan pemilihan presiden pada November lalu. Kemudian Trump juga memposting peringatannya kepada BRICS.
saat Kanada dan Meksiko tengah menunggu keputusannya menindaklanjuti janji untuk memberlakukan tarif 25% pada mitra dagang Amerika Utara mulai 1 Februari. Meskipun BRICS belum sampai memiliki mata uang bersama, namun upaya mengembangkan sistem keuangan alternatif membuat Amerika Serikat ketar-ketir dan menganggap ini adalah tantangan jangka panjang. Lantas, seperti apa tanggapan dari negara-negara anggota BRICS terkait ancaman Trump ini? Kita lihat slide selanjutnya. Kita bahas tanggapan dari China terlebih dahulu ya pemirsa, di mana yang saat ini tengah bersiap menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat. Penasehat pemerintah China, Henry Wang, mengatakan saat ini China berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. China mengecam langkah yang dilakukan Amerika Serikat terkait dominasi dolar Amerika Serikat di pasar global. Juru bicara Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengkritik kebijakan Amerika Serikat yang menurutnya sudah lama menggunakan hegemoni dolar untuk memicu krisis ekonomi, menyebabkan menyebarnya inflasi Amerika Serikat ke berbagai belahan dunia, dan telah menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat geopolitik yang merusak stabilitas ekonomi internasional. Ia juga mengungkapkan negara anggota BRICS akan terus mendorong kerjasama ekonomi dan membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan juga lebih adil tentunya. Ancaman tarif ini pemirsa adalah bagian dari kebijakan perdagangan yang sudah dimulai sebetulnya saat masa kepresidenan Trump yang pertama atau yang sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya, Trump pernah menjanjikan tarif 60% untuk barang-barang dari China. Kemudian baru-baru ini ia mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap ekspor China. China tidak tinggal diam, ia pun melawan. Pemerintah China menentang keras pemberlakuan tarif impor baru dari Amerika Serikat serta bersumpah akan mengambil tindakan balasan. Mengutip dari AFP, Kementerian Perdagangan China akan mengajukan gugatan hukum di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan alasan pemberlakuan tarif sepihak oleh Amerika Serikat. Mereka juga menambahkan tarif tersebut bukan hanya tidak membantu menyelesaikan masalah Amerika Serikat sendiri, melainkan juga merusak kerjasama ekonomi dan perdagangan yang normal. Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicara Mao Ning secara gamblang mengatakan tak ada pemenang dalam perang dagang atau perang tarif. Ya, tindakan intimidasi Washington memang telah memicu reaksi keras berskala global. Merespon pernyataan Trump, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan tidak ada pembahasan soal menyiapkan mata uang sendiri di kalangan BRICS, melainkan pembahasan untuk membuat platform investasi bersama. Peskov bahkan berseloroh ya pemirsa, nampaknya para ahli Amerika Serikat perlu menjelaskan agenda BRICS lebih detail kepada Bapak Trump. Baik, nah jadi dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, kira-kira bagaimana ya pemerintah kita menavigasi hubungan dengan Amerika Serikat di tengah Trump yang menjalankan agenda proteksionisnya? Sejauh ini memang pemerintah menyatakan tak takut bergabung dengan BRICS meski adanya ancaman dari Trump. Sebagaimana yang diungkapkan oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede bahwa sebetulnya Indonesia tidak fokus mengejar BRICS untuk mendukung penciptaan mata uang baru saingan dolar Amerika Serikat. Namun, bagaimanapun Indonesia harus menyiapkan rencana mitigasi di tengah rivalitas global dan pemerintahan baru Amerika Serikat yang diperkirakan akan lebih agresif.